Udah mau akhir tahun, race udah pada mau habis nih. Kira-kira kita perlu beli sepatu lagi nggak ya? Jawabannya perlu. Karena ketika off season, intensitas latihan itu juga menurun. Kita juga butuh sepatu yang tepat untuk off season. Ini dia Under Armour Hover Phantom 3 yang katanya great shoe for your upcoming off season. Nah, kira-kira kenapa ya sepatu ini itu cocok banget untuk off season? Kita bakal kasih tahu. Tapi sebelum itu jangan lupa untuk subscribe dan turn on post notification biar kalian gak ketinggalan berita-berita terbaru seputar dunia lari. What's up Runut family, welcome back to Runut Running Gear Review with me, as always, Satria Sabto. Kali ini udah ada Under Armour Hover Phantom 3. Ini merupakan version terbaru dari Phantom 2. First look sepatu ini menurut gue keren banget ya. Looknya tuh futuristik gitu ya. Gak kayak sepatu-sepatu lari pada umumnya. Dan menurut gue ini juga bisa dipakai untuk casual wear. Menurut Under Armour, sepatu ini tuh cocok untuk off season atau ketika kita istirahat dari latihan yang panjang selama 1 tahun. Nah, kenapa ya sepatu ini tuh cocok untuk off season? Kita bakal bahas mulai dari spesifikasinya dulu. Yang pertama kita mulai dari uppernya. Bagian uppernya ini menggunakan yang namanya knit collar, yang dimana itu untuk memudahkan kaki kita ketika masuk. Dan dari upper sampai tang sampai heelnya itu semua jadi satu dengan uppernya. Ini tuh memudahkan kaki kita untuk masuk ke dalam sepatu ini. Knitnya ini menggunakan bahan yang breathable dan juga memberikan flexibility. Diharapkan ketika kaki kita masuk ke dalam sepatu ini, uppernya itu langsung membentuk kaki kita. Lanjut nih ke bagian yang paling jelas kelihatan, yaitu di bagian heel counternya. Untuk Phantom 3 ini heel counternya tuh berada di luar sepatunya. Bisa dilihat nih, besar banget ya. Ini tuh bertujuan untuk memberikan extra support di heel kita dan juga memberikan kesan yang mewah. Dan menurut gue ini kesannya oke sih. Ini keren banget. Ke bagian insole-nya. Insole-nya ini menggunakan yang namanya sock liner. Kalau kita take a closer look, dia itu langsung menjadi satu atau dia tuh menyatu dengan bagian sepatunya. Kalian nggak bisa iseng-iseng untuk copot gitu ya. Kalau gue lihat-lihat lagi, seperti ada bantalan empuk yang ada di sini. Nah, sock liner ini tuh diambil dari Speedform 2.0 yang dimana itu memberikan keempukan dan juga dia itu sangat ultra breathable, sehingga diharapkan ketika kita berlari tuh kaki tuh nggak panas berada di dalam. Oke, sekarang kita lanjut ke midsole-nya. Perbedaan yang jelas terlihat dari Phantom 2 dan Phantom 3 yaitu adalah di bagian midsole-nya. Midsole dari Phantom 3 ini menggunakan 100% hover. Hover merupakan midsole dari Under Armour yang memiliki cushion yang bouncy dan juga energy return yang tinggi. Mereka juga menambahkan teknologi yaitu energy web di bagian tengah dari sepatu ini. Kegunaan dari energy web ini untuk memberikan kestabilan di kaki kita. Jadi kalau kita melakukan bend test, nih bisa dilihat tuh, dia stiff ya. Sehingga gue bisa bilang kalau sepatu ini tuh juga memberikan kestabilan. Gue bisa kategorikan ini sebagai stability shoe juga. Nah, untuk beratnya sendiri dengan sepatu yang terlihat cukup bulky ini, oke, kita timbang dulu beratnya. Untuk sepatu ini tuh datang dengan berat 374 gram. Di size gue size 12 atau size 46. Yang menurut gue itu moderate, tidak terlalu berat tapi juga tidak ringan. Lanjut ke outsole-nya. Outsole-nya dia menggunakan namanya full rubber. Nah, guratan-guratan yang ada di sini tuh untuk memberikan traksi yang oke. Nah, gue penasaran nih, gimana ya kira-kira sensasi berlari menggunakan sepatu yang katanya cocok untuk off season ini. Maka dari itu langsung aja kita lariin. Oke, setelah gue cobain lari, jadi gue coba lari untuk menu-menu yang cukup bervariasi, mulai dari easy pace sampai juga race pace, untuk mencari tahu gimana feel dari sepatu ini. Oke, yang pertama mulai dari fitnya dulu. Ketika kaki gue masuk ke dalam sepatu ini, gue merasa bahwa kaki gue itu seperti dipeluk oleh sepatu ini. Jadi kalau kita lihat lebih dekat lagi, sepatu ini tuh seperti mengerucut modelnya. Kemudian ketika kaki kita masuk, bagian dari knit collar ini itu langsung mengikuti bentuk kaki. Jadi ini kalau habis dipakai lari,
dia tuh langsung kelihatan ini bekas jari-jari gue. Itu langsung kelihatan yang ada di sini. Sock linernya atau bagian insole-nya. Bagian insole itu menurut gue empuk, soft, karena di sini bantalannya tuh emang bener-bener kerasa. Catatannya adalah kaki gue ini termasuk kaki yang lebar atau wide foot, sehingga di bagian toe box-nya ini itu menurut gue sedikit snug fit gitu ya. Jadi dia tuh bener-bener meluk yang erat banget kayak gitu. Oke, sekarang kita lanjut ke ride feel-nya. Ketika gue berlari tadi, gue merasakan bahwa midsole hover-nya ini memberikan empuk yang oke banget. Ya, dia bouncy dan juga dia energy return. Nah, kenapa gue bisa bilang energy return? Karena ketika gue easy pace, gue merasa bahwa effort gue tuh tidak terlalu besar. Cuman hal yang menarik itu terjadi ketika gue masuk ke tempo sampai juga race pace. Ketika gue mulai tempo atau ketika gue mulai up pace, gue tuh merasakan sesuatu terjadi di bagian toe box-nya, yang dimana tuh di bagian luar di antara jari kelingking gue sampai dengan bagian tengah kaki gue. Kaki gue tuh merasa mulai agak panas. Kenapa bisa terjadi? Karena ketika gue up pace, gue merasa bahwa kaki gue tuh seperti dragging, seperti nyeret gitu ke depan, sehingga terjadi sedikit gesekan di bagian luar kaki gue. Nah, kemudian lanjut, gue coba untuk race pace 10K gue. Race pace gue coba sejauh 500 meter dan gue merasakan kakinya gue yang tadinya panas itu mulai jadi sakit. Gue khawatir kalau gue terusin lagi itu kaki gue jadi lecet atau blister. Sehingga menurut gue bagian knit uppernya ini dan juga sock liner ketika berada di toe box ini, itu gue merasa kalau knitnya ini memang mengikuti bentuk kaki. Memang literally mengikuti kaki kita gitu. Cuman jadinya kaki gue tuh dragging ke depan ketika gue up pace. Makanya gue nggak terusin untuk race pace. Nah, kenapa bagian luar kaki gue itu bisa sampai panas atau bahkan bisa risiko lecet atau blister? Itu gue analisa yaitu kemungkinan berasal dari drop sepatu ini, yaitu dropnya 9 mm. Tapi rockernya tuh tidak terlalu tinggi, sehingga pada saat gue landing, gue itu mid foot striker ya. Ketika gue landing itu seperti ada bagian toe boxnya tuh kurang menahan bagian kaki gitu ya, sehingga kaki gue tuh cenderung ketika pas landing dia ke depan. Nah, ini tuh membuat gesekan-gesekan yang ada di sini. Gue rasa itu karena itu dropnya yang tinggi 9 mm dan juga rockernya ini yang menurut gue mungkin agak kurang naik ya, sehingga ya balik lagi dia kurang nahan. Kemudian catatannya ya itu adalah di bagian heel collarnya ini. Ini mana di heel collarnya ini dia itu tangnya ya, kalau kita lihat dia itu tinggi, sehingga tadi gue lari itu menggunakan kaos kaki yang cuma sampai mata kaki. Gue asumsikan bahwa tangnya ini ketika kalau gue pakai lari lebih jauh lagi, dia akan lebih menggesek antara kaki gue sampai dengan bagian shin gue. Dan gue khawatir akan hal itu, sehingga kalau mau pakai sepatu ini lebih jauh lagi, mungkin di atas 5 kilo ya, itu harus menggunakan kaos kaki yang cukup tinggi, setidaknya sampai menutupi bagian dari tangnya ini, karena ini tangnya juga cukup tinggi. Oke, lanjut. Untuk kalian yang misalnya kalian tuh heel striker, menurut gue ini heel counternya itu benar-benar bekerja ya untuk extra support, dan juga dari midsole yang ada di heelnya ini yang tebel ini memberikan support yang ekstra ketika kalian yang heel striker ini berlari. Kemudian catatan terakhir gue yaitu gue suka sih model dari uppernya ini, karena kaki gue itu bisa dengan mudah in and out sebenarnya. Jadi ketika gue pakai pertama, gue langsung taliin seperti ini, nggak perlu gue harus lepas tali kemudian kaki keluar kemudian masuk taliin lagi, nggak usah. Ini udah elastis, jadi bener-bener enak gitu ya. Jadi bener-bener kaki gue tinggal in and out tanpa kita harus retie lagi dari laces ini. Oke, so overall kenapa gue bisa bilang kalau sepatu ini tuh cocok untuk off season? Karena ketika kita off season itu biasanya intensitas latihan itu tidak setinggi kalau kita mempersiapkan race selama 1 tahun ya gitu. Ketika off season itu juga kita juga perlu untuk maintain fitness kita. Biasanya di off season itu kebanyakan latihan itu ada di building base dengan sedikit tambahan speed, dan itu cocok banget oleh karakter sepatu ini karena dia cushionnya itu bouncy, empuk ya, dan juga energy return yang tinggi. Bisa kalian pakai untuk speed session ya, sedikit speed session, tapi mungkin tidak terlalu lama. Karena balik lagi tadi pengalaman gue yaitu ketika gue up pace, dia itu sedikit dragging di bagian toe-nya gitu. Makanya gue bilang ini tuh cocok untuk off season. Yang kedua, sepatu ini looknya oke banget. Jadi selain dari it is a running shoe, ini menurut gue juga bisa jadi casual wear shoe. Yang dimana kalian kalau misalnya liburan, lagi off season, terus kalian jalan-jalan gitu ya, bisa banget untuk pakai sepatu ini sekalian liburan, sekalian dipakai
pakai jalan, sekalian juga pakai lari. Jadi all in one shoe untuk kalian yang suka liburan atau jalan-jalan. Sesuai katanya Under Armour, off season is for getting better. Habis banyak banget race di tahun ini, nah waktunya untuk kita nyantai dulu pakai Under Armour Hover Phantom 3. Oke fams, itu dia review gue tentang Under Armour Hover Phantom 3. Jangan lupa untuk follow semua sosial media Runhood. Satria signing out. Thank you for watching. Bye for now.